Ia datang dari tanah Arab sebagai Syekh Subakir, penakluk jin, pengendali angin, dan pengembara ilmu yang namanya ditakuti makhluk tak kasat mata. Namun justru di puncak kesaktiannya, jiwa Syekh Subakir terasa kosong. Ilmunya hambar, dan hatinya gelisah. Sebuah panggilan gaib menyeretnya jauh ke timur, ke tanah Jawa, yang diselimuti kabut misteri dan kekuatan purba. Di sanalah ia akan bertemu sosok yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, Kiai Semar, punakawan abadi, penjaga keseimbangan jagat, pemilik kebijaksanaan yang mampu menundukkan kesaktian tanpa pertarungan. Di hadapan Semar, sang penakluk harus belajar bersujud. Di tanah inilah ilmu besar akan dipatahkan oleh kearifan sunyi yang mengguncang batin. Kisah ini bukan sekadar legenda, melainkan rahasia besar tentang iman, makrifat, dan keseimbangan hidup yang bisa mengubah cara pandang siapapun yang mendengarnya. Saksikan hingga akhir, karena setiap bagian menyimpan pelajaran yang utuh dan mendalam. Jika kisah ini bermanfaat, sebarkan ke grup keluarga dan teman, agar menjadi amal jariah bersama. Jangan lupa, like, tuliskan komentar, dan subscribe, agar tidak tertinggal kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Tulis amin di kolom komentar sebagai doa. Dan semoga siapapun yang menonton hingga akhir, diberi ketenangan hati, keluasan rezeki, dan cahaya petunjuk dalam hidupnya. Dan kini, mari kita mulai kisahnya. Di tanah Arab yang panas dan keras, nama Syekh Subakir dikenal bukan sebagai pendakwah biasa. Ia adalah sosok yang diselimuti legenda. Angin tunduk pada isyaratnya, jin-jin gentar pada tatapannya, dan ilmu gaib menempel padanya seperti bayangan yang tak pernah pergi. Sejak muda ia menempuh jalan ilmu tanpa ragu, menyusuri kitab demi kitab, laku demi laku, hingga batas antara dunia manusia dan alam. Tak kasat mata terasa begitu tipis di hadapannya. Banyak yang datang meminta perlindungan, meminta kekuatan, bahkan meminta keselamatan dari gangguan makhluk halus. Dan Syekh Subakir selalu mampu menjawabnya. Setiap kemenangan atas jin dan kekuatan gelap membuat namanya semakin tinggi. Namun, tanpa ia sadari, ada sesuatu yang perlahan mengering di dalam dadanya. Seiring bertambahnya usia dan kesaktian, kegelisahan itu datang tanpa suara. Di tengah melamulam sunyi, saat doa-doa telah rampung dan zikir berhenti di bibir, Syekh Subakir merasakan kehampaan yang aneh. Ilmu yang dulu terasa hangat, kini hambar, seperti air bening tanpa rasa. Ia tuh banyak, menguasai banyak, namun hatinya tak lagi bergetar. Tak ada lagi rasa takzim yang membuat lutut gemetar atau dada bergetar oleh kehadiran ilahi. Ia mulai bertanya dalam diam, apakah penaklukan demi penaklukan banner-banner membawanya lebih dekat kepada Tuhan, atau justru menjauhkannya tanpa ia sadari. Kegelisahan itu semakin kuat ketika tanda-tanda gaib mulai bermunculan. Mimpi-mimpi aneh datang berturut-turut, memperlihatkan bayangan tanah hijau yang asing, gunung yang diselimuti kabut, dan suara sunyi yang seolah memanggil dari kejauhan. Setiap kali ia bermeditasi, arah batinnya selalu tertuju ke timur. Bukan ke pusat ilmu yang selama ini ia kenal, melainkan ke wilayah yang bahkan belum pernah ia pijak. Di sanalah bisikan halus itu berulang, seakan berkata bahwa jawaban atas kegelisahannya tidak berada di tanah para nabi, melainkan di sebuah negeri yang jauh, negeri yang bernama Jawa. Dengan hati yang masih diliputi tanda tanya, Syekh Subakir mulai memahami bahwa pencariannya belum selesai. Kesaktian bukan puncak, dan pengetahuan bukan tujuan akhir. Ada sesuatu yang lebih halus, lebih dalam, yang belum ia sentuh. Ia menyadari bahwa amanah menyebarkan Islam bukan sekadar soal menaklukkan yang gaib atau menundukkan yang liar, melainkan memahami jiwa manusia dan alam tempat mereka berpijak. Dan tanah Jawa, dengan segala misterinya, terasa seperti cermin besar yang menantang seluruh keyakinan dan pemahamannya. Maka pada suatu fajar yang sunyi, Syekh Subakir mengambil keputusan besar. Ia meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan reputasi dan ketenaran, membawa bekal ilmu yang ia miliki, serta segenggam pertanyaan yang belum terjawab. Langkahnya mantap, namun hatinya penuh kegelisahan. Ia belum tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah segalanya, bahwa di ujung timur sana bukan penaklukan yang menantinya, melainkan pelajaran tentang kerendahan hati, dan bahwa sang penakluk jin akan segera belajar arti bersujud yang sesungguhnya. Perjalanan panjang dari tanah Arab membawa Syekh Subakir melewati padang pasir, lautan, dan pelabuhan-pelabuhan asing. Namun yang paling berat bukanlah jarak,
melainkan isi dadanya sendiri. Setiap langkah terasa seperti menjauh dari sesuatu yang lama ia genggam, namun sekaligus mendekatkannya pada sesuatu yang belum ia pahami. Di atas geladak kapal yang tarembang-ngambing ombak, ia berdiri memandang cakrawala, membiarkan angin laut menyentuh wajahnya. Angin itu berbeda, tidak tunduk, tidak patuh, seolah membawa pesan bahwa kesaktiannya tak lagi menjadi pusat dari segalanya. Di malam hari, ketika langit gelap dan bintang-bintang menggantung tanpa suara, kegelisahan itu kembali menekan. Syekh Subakir duduk bersila, memejamkan mata, mencoba menyelami ilmunya sendiri. Namun yang ia temukan hanyalah keheningan yang kosong. Doa-doanya terucap, zikirnya mengalir, tetapi rasa hadir yang dulu menyertai kini terasa jauh. Ia menyadari bahwa pengetahuan yang ia kumpulkan selama ini lebih banyak mengisi kepala daripada hati. Ilmu yang tidak lagi menggetarkan jiwa, hanya mengendap sebagai kebanggaan yang diam-diam menheras. Di antara tidur dan terjaga, mimpi-mimpi itu kembali datang. Kali ini lebih jelas. Ia melihat tanah yang basah oleh embun, pepohonan tua yang menjulang sunyi, dan kabut yang bergerak perlahan seolah bernapas. Tidak ada suara perintah, tidak ada ancaman, hanya rasa dipanggil. Sebuah panggilan halus yang tidak memaksa, namun sulit diabaikan. Setiap kali ia mencoba menepisnya, dadanya justru semakin sesak. Seakan hatinya tahu, jalan yang ia tempuh selama ini harus dibelokkan. Syekh Subakir mulai memahami bahwa perjalanan ini bukan sekadar perpindahan tempat. Ini adalah perjalanan batin. Ia teringat kembali pada tujuan awalnya menyebarkan Islam, bukan untuk menunjukkan kekuatan, melainkan membawa cahaya. Namun bagaimana mungkin cahaya itu bersinar jika ia sendiri belum menemukan nyala terdalamnya? Pertanyaan itu menghantui langkahnya, memaksanya menanggalkan satu persatu keyakinan lama yang tak lagi utuh. Kesaktian yang dulu menjadi sandaran, kini terasa rapuh di hadapan pencarian makna. Ketika daratan Jawa akhirnya tampak di kejauhan, jantungnya berdegup lebih cepat. Udara berubah. Ada aroma tanah basah yang asing namun menenangkan. Laut seakan mereda. Angin melambat, dan waktu terasa berjalan dengan irama berbeda. Tanpa sadar, Syekh Subakir menundukkan kepala, bukan karena takut, melainkan karena rasa hormat yang muncul begitu saja. Ia merasakan bahwa tanah ini bukan sekadar tempat singgah, melainkan ruang ujian bagi batinnya. Langkah pertama di bumi Jawa menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Kegelisahan belum hilang, justru semakin tajam. Namun di balik itu, ada secercah kelegaan, seolah beban yang selama ini ia pikul mulai retak, memberi ruang bagi pemahaman baru. Syekh Subakir belum tahu apa yang akan ia temui, siapa yang menantinya, atau pelajaran apa yang akan mengguncang seluruh ilmunya. Jang Ihato, panggilan ke timur ini bukan kesalahan, dan di tanah inilah perjalanan sejatinya baru saja dimulai. Langkah Syekh Subakir menyentuh tanah Jawa dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Bumi di bawah telapak kakinya terasa hangat, seolah hidup dan menyambut. Udara yang ia hirup tidak sekadar mengalir ke paru-paru, tetapi masuk hingga ke dada, menekan dan menenangkan sekaligus. Pepohonan berdiri sunyi, namun seakan mengamati. Angin berembus pelan, membawa bisikan yang tidak berbunyi, namun jelas terasa di batin. Tanah ini berbeda, bukan tanah kosong yang menunggu ditaklukkan, melainkan jagat yang telah lama berdiri dengan kesadarannya sendiri. Semakin ia melangkah ke pedalaman, semakin kuat getaran itu terasa. Sungai mengalir tenang, namun menyimpan kedalaman. Gunung menjulang tanpa kesombongan, diselimuti kabut yang bergerak perlahan, seperti napas makhluk raksasa. Syekh Subakir merasakan sesuatu yang tak pernah ia temui sebelumnya. Kesaktian yang biasa mengalir deras dalam dirinya, kini seperti tertahan, bukan ditolak, melainkan diimbangi. Seakan tanah Jawa sedang menimbang niatnya, membaca isi hatinya sebelum membuka diri sepenuhnya. Di sebuah hutan yang rimbun, ia berhenti. Sunyi di tempat itu bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang penuh. Setiap dedaunan yang jatuh, setiap ranting yang bergesek, terasa memiliki makna. Syekh Subakir duduk bersila, mencoba merasakan alam sebagaimana adanya, tanpa keinginan menguasai. Saat itulah ia sadar, selama ini ia terbiasa berdiri di atas alam, bukan bersama alam. Dan kesadaran itu membuat dadanya bergetar. Ada rasa kecil yang belum pernah ia rasakan. Rasa bahwa dirinya hanyalah satu titik kecil dalam jalinan besar kehidupan. Malam turun perlahan, kabut semakin tebal, dan api unggun kecil
menyala di hadapannya. Dalam cahaya redup itu, bayangan pepohonan menari di sekelilingnya. Syekh Subakir memejamkan mata. Kali ini ia tidak memanggil kekuatan, tidak memerintah angin, tidak menundukkan apapun. Anja, diam. Dan dalam diam itulah, ia merasakan kehadiran yang banyak. Bukan satu, bukan dua, melainkan banyak kesadaran yang hidup berdampingan. Tidak mengancam, tidak ramah, hanya ada. Seolah berkata bahwa manusia hanyalah tamu yang harus tahu diri. Getaran batin itu membuat Syekh Subakir menggigil. Bukan karena takut, melainkan karena tersentuh. Ia menyadari bahwa dakwah di tanah ini tidak bisa disampaikan dengan suara keras atau kekuatan yang memaksa. Jiwa Jawa lembut, namun dalam. Jika disentuh dengan kasar, ia akan menutup diri. Jika didekati dengan kesombongan, ia akan menjauh tanpa perlawanan. Kesadaran ini mulai meruntuhkan lapisan-lapisan lama dalam dirinya. Memaksa ia melihat ulang niat dan caranya berjalan di jalan Tuhan. Menjelang fajar, saat kabut perlahan menipis dan cahaya pertama menyentuh pucuk-pucuk daun, Syekh Subakir membuka mata. Ada kelelahan, namun juga kejernihan yang belum pernah ia rasakan. Ia belum menemukan jawaban. Namun, ia tahu satu hal dengan pasti. Tanah Jawa bukan tempat untuk menundukkan, melainkan tempat untuk belajar menunduk. Dan di balik sunyi yang bernyawa ini, ada sesuatu atau seseorang yang kelak akan mengajarinya makna bersujud yang sesungguhnya. Pagi di tanah Jawa terbit dengan pelan, seolah enggan membangunkan dunia sepenuhnya. Kabut masih menggantung di antara pepohonan, menyembunyikan bentuk-bentuk yang samar. Syekh Subakir melanjutkan langkahnya, menyusuri jalan setapak yang nyaris tak terlihat. Setiap langkah terasa diawasi, bukan dengan ancaman, melainkan dengan kesadaran yang tenang. Ia merasa seperti sedang memasuki ruang yang tidak sepenuhnya milik manusia. Tanah ini seakan sedang menunggu, bukan kedatangannya, tetapi niat di balik kedatangannya. Semakin jauh ia melangkah, semakin sunyi suasana di sekelilingnya. Burung-burung berhenti berkicau, angin berembus pelan, lalu diam. Syekh Subakir berhenti, dadanya bergetar tanpa sebab yang jelas. Ada sesuatu di hadapannya, namun tak terlihat jelas oleh mata. Kabut bergerak perlahan, membuka dan menutup, seperti tirai yang sengaja dimainkan. Dalam samar itu, ia melihat bayangan. Tidak tinggi, tidak mengancam, justru sederhana. Namun, entah mengapa, bayangan itu membuat lututnya melemah. Di kejauhan terdengar suara halus, seperti tawa kecil yang tertahan. Bukan tawa mengejek, melainkan tawa yang lahir dari kebijaksanaan lama. Syekh Subakir menahan napas. Ia mencoba merasakan dengan batin, bukan dengan ilmu yang biasa ia andalkan. Dan saat itulah, ia menyadari, kesaktiannya seperti diredam. Bukan dimatikan, tetapi dibuat tak relevan. Seakan ada kekuatan yang jauh lebih tua, lebih tenang, dan tak perlu menunjukkan diri untuk berkuasa. Bayangan itu semakin jelas. Sosok tua dengan tubuh sederhana, wajah jenaka, dan mata yang dalam. Tidak ada jubah kebesaran, tidak ada cahaya menyilaukan. Namun justru dari kesederhanaan itulah terpancar wibawa yang sulit dijelaskan. Di baliknya, bayang-bayang wayang seakan bergerak sendiri, menari mengikuti irama yang tak terdengar. Dunia terasa seperti panggung, dan sosok itu adalah dalang yang tak terlihat tangannya. Syekh Subakir merasakan jantungnya berdegup kencang. Ini bukan pertemuan biasa. Ini bukan ujian kesaktian. Ini adalah perjumpaan batin. Tanpa perintah, tanpa paksaan, tubuhnya bergerak sendiri. Ia menundukkan kepala. Lututnya menyentuh tanah. Bukan karena ia kalah, melainkan karena ia tahu, di hadapannya berdiri sesuatu yang harus dihormati. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bersujud bukan karena takut pada kekuatan, tetapi karena tunduk pada kebijaksanaan. Kabut perlahan menyingkir. Sosok itu kini berdiri jelas di hadapannya. Senyumnya tenang, seolah telah lama menunggu momen ini. Tidak ada kata yang diucapkan. Namun Syekh Subakir merasa seakan ribuan pertanyaan di dalam dadanya sedang ditatap satu persatu. Ia merasa telanjang, tanpa gelar, tanpa kesaktian, tanpa keunggulan. Hanya seorang pencari yang lelah dan haus makna. Dalam keheningan itu, Syekh Subakir menyadari sesuatu yang mengguncang. Selama ini ia mencari Tuhan dengan menaklukkan, dengan menguasai, dengan menundukkan. Namun di hadapan sosok ini, jalan itu runtuh. Yang tersisa hanyalah kerendahan hati. Dan ia tahu, pertemuan ini bukan akhir dari pencarian,
melainkan gerbang menuju pelajaran yang jauh lebih dalam. Kabut boleh menyingkir, tetapi misteri justru baru saja dimulai. Keheningan itu memanjang, menekan dada Syekh Subakir seperti tangan tak terlihat. Ia masih bersujud, dahinya menyentuh tanah Jawa yang hangat. Di saat-saat seperti ini, biasanya ia mampu merasakan arus kekuatan mengalir, menunggu perintah, namun kini tidak. Yang ada hanyalah kesadaran yang telanjang, tanpa gelar, tanpa kesaktian, hanya napas yang naik turun, dan detak jantung yang mengingatkannya bahwa ia masih manusia. Sosok tua di hadapannya berdiri tenang. Senyum itu tidak berubah, tidak menilai, tidak menghakimi. Justru di sanalah Syekh Subakir merasa paling diuji. Tidak ada tantangan yang harus ditaklukkan. Tidak ada musuh yang harus dilawan. Yang ada hanya dirinya sendiri dengan segala kebanggaan yang selama ini ia simpan rapi di balik jubah ilmu. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa berat. Bukan karena ditahan, melainkan karena hatinya belum siap. Dalam sunyi itu, suara alam kembali terdengar. Angin berembus pelan, dedaunan bergesek, dan burung-burung mulai berkicau lirih. Seolah dunia mengizinkan waktu berjalan kembali, namun tetap menahan momen ini agar tidak berlalu begitu saja. Syekh Subakir mengangkat kepalanya perlahan. Pandangannya bertemu dengan mata sang sosok tua. Mata itu dalam, jernih, dan memantulkan sesuatu yang membuatnya gemetar. Bukan kekuatan, melainkan penerimaan. Saat itulah kesadaran datang menghantam tanpa ampun. Selama ini, ia dikenal sebagai penakluk jin, pengendali angin, dan pemilik ilmu tinggi. Namun di hadapan sosok sederhana ini, semua itu kehilangan makna. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah kemampuan menundukkan yang lain, melainkan kesanggupan menundukkan diri sendiri. Sujud ini bukan sekadar gerakan tubuh. Ini adalah runtuhnya sebuah tembok besar yang selama ini membatasi hatinya dari kebijaksanaan. Syekh Subakir menunduk kembali, kali ini dengan niat yang berbeda. Bukan karena tak berdaya, melainkan karena rela. Air mata yang lama tertahan, akhirnya jatuh ke tanah. Ia tidak tahu kapan terakhir kali menangis tanpa alasan duniawi. Tangis itu mengalir membawa penyesalan, kelelahan, dan kerinduan untuk benar-benar dekat dengan Yang Maha Ada. Dalam tangis itu, ia merasakan sesuatu yang hilang, mulai kembali. Bukan kesaktian, melainkan rasa. Sosok tua itu melangkah mendekat. Langkahnya ringan, hampir tak terdengar. Tidak ada kata yang diucapkan. Namun kehadirannya terasa seperti selimut yang menenangkan. Syekh Subakir merasakan getaran halus di sekelilingnya. Bukan dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Seakan ada ruang baru yang terbuka. Ruang yang selama ini tertutup oleh keakuan dan rasa paling tahu. Ketika ia akhirnya berdiri, dunia terasa berbeda. Warna lebih lembut, suara lebih jernih, beban di dadanya sedikit berkurang. Ia belum mendapatkan jawaban atas semua pertanyaannya. Namun ia tahu satu hal yang pasti. Sujud ini adalah awal dari perjalanan yang tidak lagi bertumpu pada kekuatan, melainkan pada kerendahan hati. Dan di hadapan sosok tua yang tersenyum tenang itu, Syekh Subakir siap belajar menjadi manusia sebelum kembali belajar mengenal Tuhan. Setelah sujud itu, waktu terasa berjalan lebih pelan. Syekh Subakir duduk bersila di hadapan sosok tua yang sejak tadi memancarkan ketenangan. Kabut telah menyingkir, namun suasana tetap sunyi. Seakan alam memilih menjadi saksi bisu. Hatinya masih bergetar, bukan oleh rasa takut, melainkan oleh kesadaran baru yang perlahan tumbuh. Ia merasa seperti seseorang yang selama ini berjalan di jalan lebar dengan mata tertutup, dan kini baru membuka mata di persimpangan yang asing. Dengan suara rendah dan penuh takzim, Syekh Subakir akhirnya berbicara. Ia mengungkapkan kegelisahan yang selama ini ia pendam. Tentang ilmu yang terasa hambar, tentang ibadah yang dilakukan, namun kehilangan rasa, tentang pencarian makrifat yang ia pahami sebagai kedekatan mutlak antara hamba dan Tuhan. Tanpa tabir, tanpa jarak, ia bertanya, apakah di tanah Jawa ada pemahaman serupa, atau justru jalan yang sama sekali berbeda? Sosok tua itu mendengarkan tanpa menyela, wajahnya tetap tenang, senyumnya tipis. Ketika ia mulai berbicara, suaranya tidak keras, namun setiap kata terasa masuk jauh ke dalam dada. Makrifat, katanya, dalam pandangan Jawa adalah kasampurnan. Sebuah kesadaran utuh tentang keberadaan, bukan sekadar mengenal Tuhan sebagai konsep, melainkan menyadari bahwa seluruh hidup ini berada dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan.
Tuhan tidak dicari di luar, karena kehadirannya menyelimuti segala sesuatu. Kata-kata itu membuat Syekh Subakir terdiam. Ia merasakan ada benang halus yang menghubungkan pemahaman yang selama ini ia pegang dengan kebijaksanaan yang baru ia dengar dalam ajaran yang ia kenal. Makrifat adalah lenyapnya hijab antara hamba dan Sang Pencipta. Di sini, hijab itu bukan dihancurkan dengan kekuatan, melainkan disingkap dengan kesadaran. Bukan dengan merasa tinggi, tetapi dengan menanggalkan rasa terpisah. Sosok tua itu melanjutkan bahwa untuk mencapai kesempurnaan, seseorang harus berani melihat dirinya sendiri, menyadari ego, ambisi, dan ilusi yang membungkus rasa keakuan. Dalam laku Jawa, ada ajaran mati sebelum mati, bukan kematian jasad, melainkan kematian rasa memiliki yang berlebihan. Melepaskan keterikatan dunia tanpa membenci dunia, hidup sepenuhnya, namun tidak terbelenggu olehnya. Syekh Subakir merasakan dadanya semakin lapang. Ia mulai memahami mengapa selama ini ilmunya terasa kering. Ia terlalu sibuk menaklukkan, terlalu fokus pada kemampuan, hingga lupa menumbuhkan kesadaran. Ia mengenal banyak nama Tuhan, namun jarang menggederkan naya dalam setiap tarikan napas. Ia menguasai banyak laku, namun lupa menjadi laku itu sendiri. Dalam penjelasan yang tenang, sosok tua itu menegaskan bahwa makrifat bukan tujuan akhir. Ia adalah jalan yang terus diasah, kesadaran yang harus hadir dalam setiap langkah, setiap ucapan, setiap niat. Ketika manusia mampu menyelaraskan dirinya dengan semesta, ketika napasnya seirama dengan kehendak ilahi, disitulah makrifat hidup, bukan sebagai gelar, melainkan sebagai keadaan batin. Syekh Subakir menunduk dalam-dalam. Ia tidak merasa sedang diajari sesuatu yang asing. Justru sebaliknya, ia merasa diingatkan pada sesuatu yang lama ia ketahui, namun terlupakan. Dua jalan yang tampak berbeda itu kini menyatu dalam satu tujuan. Mengenal Tuhan bukan dengan menaklukkan dunia, melainkan dengan mengenal diri. Hingga tak ada lagi yang berdiri di antara hamba dan Sang Maha Ada. Setelah perbincangan tentang marifat itu, Syekh Subakir terdiam lama. Ia memandang tanah di hadapannya, seolah melihat bayangan dirinya sendiri yang selama ini tak pernah ia hadapi. Sosok tua itu tetap duduk tenang, membiarkan sunyi bekerja. Dalam keheningan tersebut, Syekh Subakir merasakan pergulatan batin yang halus namun tajam. Ia mulai menyadari bahwa pemahaman tentang makrifat yang baru saja ia dengar menuntut sesuatu yang jauh lebih berat daripada sekadar penguasaan ilmu. Ia menuntut keberanian untuk melepaskan. Dengan suara pelan, Syekh Subakir bertanya tentang satu ungkapan yang terus terngiang di kepalanya. Mati sebelum mati. Ungkapan itu terasa asing, namun juga menggugah. Selama ini ia memahami kematian sebagai akhir jasad, batas antara dunia dan akhirat. Namun dari penjelasan sebelumnya, ia merasakan bahwa makna mati di sini jauh lebih dalam. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya harus mati dalam diri manusia sebelum jasadnya kembali ke tanah. Sosok tua itu tersenyum tipis. Ia menjelaskan bahwa mati sebelum mati adalah laku kesadaran. Yang mati bukanlah tubuh, melainkan rasa keakuan yang menipu. Ambisi, kesombongan, dan keterikatan berlebihan pada dunia adalah tirai yang membuat manusia merasa terpisah dari sumber kehidupan. Selama tirai itu masih dipeluk erat, makrifat hanya akan menjadi kata, bukan pengalaman. Maka kematian yang dimaksud adalah keberanian untuk melepas, bukan melarikan diri. Penjelasan itu menusuk lembut ke dalam dada Syekh Subakir. Ia teringat kembali pada perjalanan hidupnya, gelar, reputasi, dan ketakutan makhluk halus padanya. Semua itu secara perlahan membentuk rasa diri yang kokoh, bahkan terlalu kokoh. Tanpa ia sadari, rasa itu tumbuh menjadi benteng. Benteng yang melindunginya dari keraguan, namun sekaligus menghalanginya dari kerendahan hati. Ia mulai melihat bahwa benteng itulah yang harus diruntuhkan. Mati sebelum mati juga berarti hidup dengan penuh kesadaran. Menjalani dunia tanpa terikat, menggunakan harta tanpa diperbudak, memiliki ilmu tanpa merasa paling tahu. Sosok tua itu menegaskan bahwa dunia tidak harus ditinggalkan, karena dunia adalah ladang. Yang perlu ditinggalkan adalah rasa memiliki yang membuat hati berat. Ketika manusia mampu berjalan ringan, dunia tidak lagi menjadi beban, melainkan sarana untuk mendekat kepada Yang Maha Ada. Syekh Subakir merasakan pergolakan yang semakin dalam. Ada bagian dari dirinya yang ingin mempertahankan apa yang selama ini
ia banggakan. Namun ada pula bagian lain yang mulai lelah memikul beban itu. Ia menyadari bahwa selama ini ia hidup dengan penuh kehendak, jarang benar-benar pasrah. Bahkan dalam ibadah pun, masih ada rasa ingin mencapai, ingin mendapatkan, ingin diakui. Kesadaran itu membuat napasnya tertahan, lalu mengalir lebih dalam. Dalam sunyi yang kembali memeluk mereka, Syekh Subakir menutup mata. Ia mencoba merasakan dirinya tanpa gelar, tanpa peran, tanpa cerita masa lalu. Hanya ada napas, detak jantung, dan kehadiran yang luas. Untuk sesaat, ia merasakan ketenangan yang asing, namun menenteramkan. Tidak ada yang perlu ditaklukkan, tidak ada yang perlu dibuktikan. Hanya ada rasa cukup. Ketika ia membuka mata, dunia masih sama. Namun cara ia memandangnya telah berubah. Ia mulai memahami bahwa mati sebelum mati bukanlah kehilangan, melainkan pembebasan. Bukan kegelapan, melainkan jalan menuju kejernihan. Dan di titik itulah, Syekh Subakir sadar bahwa perjalanan spiritualnya baru saja memasuki lapisan yang paling jujur. Lapisan di mana manusia harus berani menanggalkan dirinya sendiri sebelum benar-benar mengenal Tuhannya. Setelah memahami makna mati sebelum mati, Syekh Subakir merasakan batinnya seperti tanah yang baru dibajak. Lapisan lama tersingkap, namun belum sepenuhnya tenang. Ia memandang wajah tua di hadapannya. Kini ia tahu sosok itu bernama Semar. Nama yang sederhana, namun menggetarkan. Semar duduk bersila, dengan punggung sedikit membungkuk. Namun auranya tegak, menembus ruang. Di hadapan Semar, Syekh Subakir merasa seperti murid yang baru belajar mengeja hidup. Lalu, bagaimana menenangkan batin yang telah dilepaskan dari keakuan? Tanya Syekh Subakir lirih. Bagaimana menjaga kesadaran agar tidak kembali terikat? Semar tersenyum, matanya menyipit lembut. Ia berbicara tentang suung, keadaan kosong yang penuh. Bukan kekosongan hampa, melainkan ruang lapang tempat kesadaran berdiam. Suung adalah saat pikiran berhenti berisik, rasa berhenti menuntut, dan kehendak berhenti memaksa. Dalam suung, manusia tidak kehilangan arah, justru menemukan pusatnya. Semar menjelaskan bahwa jalan menuju suung ditempuh dengan eling lan waspada. Eling adalah ingat. Ingat kepada Gusti dalam setiap tarikan napas. Waspada adalah sadar. Sadar akan niat, sadar akan batas, sadar bahwa manusia tidak pernah berdiri sendiri. Eling tanpa waspada melahirkan kelengahan. Waspada tanpa eling melahirkan ketegangan. Keduanya harus berjalan seiring, seperti langkah kiri dan kanan. Syekh Subakir menyimak dengan napas tertahan. Semar melanjutkan bahwa laku-laku seperti semedi, tirakat, dan puasa hanyalah alat, bukan tujuan. Ada yang berpuasa mutih, ngowot, bahkan pati geni, namun tetap gelisah karena hatinya penuh tuntutan. Ada pula yang duduk diam tanpa laku berat, namun batinnya jernih karena ia sungguh eling lan waspada. Kunci bukan pada beratnya laku, melainkan kejernihan niat. Malam itu, Semar mengajak Syekh Subakir duduk diam. Tidak ada mantra panjang, tidak ada gerakan rumit. Hanya duduk, bernapas, dan mengamati. Syekh Subakir mencoba mengikuti. Awalnya pikirannya berlarian. Ingatan masa lalu muncul, rasa ingin menguasai kembali menyelinap. Namun Semar mengisyaratkan dengan anggukan kecil. Biarkan lewat, jangan ditolak, jangan diikuti. Perlahan, napas Syekh Subakir menjadi lebih dalam. Detak jantungnya melambat. Ruang di dadanya terasa lapang. Dalam keheningan itu, Syekh Subakir merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami. Tidak ada cahaya menyilaukan, tidak ada suara gaib. Hanya rasa hadir yang utuh. Ia tidak merasa besar, juga tidak merasa kecil. Ia hanya ada. Untuk sesaat, ia merasakan kebahagiaan yang tenang tanpa sebab. Semar menyebutnya suung yang melegani kosong, yang menyegarkan. Ketika sesi itu usai, Semar menatapnya dengan senyum yang sama. Ingat, katanya pelan, suung bukan untuk dikejar. Ia datang saat engkau berhenti mengejar. Syekh Subakir menunduk hormat. Ia menyadari bahwa eling lan waspada bukan laku sesaat, melainkan sikap hidup. Dijaga saat berjalan, saat berbicara, saat beribadah, bahkan saat berkuasa. Malam semakin larut. Angin berembus lembut. Syekh Subakir merasa beban di batinnya berkurang. Ia belum sempurna, namun kini ia tahu arah. Bersama Semar, ia belajar bahwa kekosongan bukan kehilangan, melainkan ruang bagi Gusti untuk hadir. Dan di ruang itulah,
Perjalanan Marifat menemukan napasnya yang paling halus. Pagi menyingsing perlahan di tanah Jawa. Cahaya matahari menembus sela pepohonan, jatuh lembut di tanah yang masih basah oleh embun. Syekh Subakir duduk bersama Semar di sebuah tempat yang tenang, jauh dari hiruk pikuk manusia. Setelah malam panjang yang penuh laku suung, batinnya terasa lebih jernih. Namun di kejernihan itu, muncul satu pertanyaan yang sejak lama mengendap. Tentang jalan spiritual Jawa yang sering ia dengar dengan beragam penilaian, tentang kejawen yang kerap disalahpahami. Dengan sikap penuh hormat, Syekh Subakir mengungkapkan kegelisahannya. Ia mendengar banyak orang menyebut kejawen sebagai agama tersendiri. Ada pula yang menuduhnya menyesatkan, bahkan bertentangan dengan ajaran langit. Namun dari apa yang ia rasakan dan pelajari bersama Semar, jalan ini justru terasa halus, dalam, dan syarat kebijaksanaan. Ia ingin memahami apa sebenarnya kejawen itu, dan mengapa ia begitu melekat pada jiwa orang Jawa. Semar menarik napas perlahan, lalu tersenyum. Ia menjelaskan bahwa kejawen bukanlah agama dengan kitab dan hukum yang kaku. Ia adalah jalan hidup, sebuah cara memandang dunia dan menata batin. Kejawen lahir dari pengalaman panjang manusia Jawa dalam berhadapan dengan alam, sesama, dan yang maha ada. Ia tumbuh dari rasa, bukan dari paksaan. Dari kesadaran, bukan dari klaim kebenaran. Menurut Semar, kejawen adalah jalan tengah. Ia tidak menolak apapun yang datang, juga tidak menelan mentah-mentah. Ketika ajaran animisme dan dinamisme hidup di Jawa, kejawen merangkulnya dengan kesadaran akan keseimbangan alam. Saat Hindu dan Buddha datang membawa filsafat tinggi, kejawen menyerapnya sebagai laku batin. Ketika Islam hadir dengan tauhid dan syariat, kejawen menerimanya sebagai cahaya yang menyempurnakan. Semua diolah, diselaraskan, dan dihidupkan, tanpa harus saling meniadakan. Syekh Subakir mendengarkan dengan saksama. Ia mulai memahami bahwa kejawen bukan soal apa yang disembah, melainkan bagaimana manusia bersikap. Inti kejawen adalah keseimbangan antara lahir dan batin, antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat. Semar menyebutnya sebagai upaya menjaga tengah, agar manusia tidak jatuh pada sikap berlebihan, tidak larut dalam dunia, namun juga tidak lari dari tanggung jawab hidup. Semar juga menegaskan bahwa kejawen sangat menekankan kesadaran diri, mengenal diri sebelum menghakimi orang lain, mengendalikan nafsu sebelum menuntut kesempurnaan dunia. Dalam jalan ini, manusia diajak untuk terus mawas diri, karena banyak yang tergelincir bukan karena kekurangan ilmu, melainkan karena kehilangan kesadaran setelah merasa tinggi. Ilmu yang tidak dibarengi rendah hati hanya akan melahirkan kesombongan rohani. Penjelasan itu membuat Syekh Subakir merenung dalam-dalam. Ia melihat benang merah yang kuat antara nilai-nilai kejawen dan ajaran Islam yang ia yakini. Keduanya sama-sama mengajarkan tauhid, meski dengan bahasa yang berbeda. Sama-sama menekankan akhlak, kesederhanaan, dan kepasrahan kepada kehendak Tuhan. Perbedaan terletak pada cara menyentuh hati manusia. Saat matahari semakin naik, Syekh Subakir merasakan kekaguman yang tulus. Ia sadar bahwa jalan dakwah di tanah Jawa tidak akan berhasil dengan penghapusan dan penghakiman. Islam justru akan hidup jika berjalan seiring dengan kebijaksanaan lokal. Dan kejawen, dengan segala kesalahpahaman yang menyelimutinya, ternyata adalah jalan sunyi yang menjaga keseimbangan jiwa Jawa sejak lama. Di titik itu, Syekh Subakir mulai melihat masa depan dakwah dengan pandangan yang benar-benar baru. Siang merambat pelan, namun cahaya matahari terasa tertahan oleh rimbun pepohonan. Syekh Subakir berjalan berdampingan dengan Semar menyusuri tepian hutan yang sunyi. Setelah memahami kejawen sebagai jalan tengah, batinnya justru dipenuhi pertanyaan baru. Sejak pertama menginjakan kaki di Jawa, ia merasakan kehadiran yang berlapis, bukan hanya manusia dan alam yang tampak, tetapi sesuatu yang bergerak di sela-sela pandangan, sesuatu yang hidup berdampingan, namun jarang disadari. Syekh Subakir akhirnya mengungkapkan kegelisahannya. Ia merasakan getaran halus di banyak tempat, di persimpangan jalan, di bawah pohon tua, di dekat mata air. Di tanah asalnya, ia mengenal jin sebagai makhluk yang harus ditundukkan agar tidak mengganggu manusia. Namun, di Kawa nuansanya terasa berbeda. Tidak ada rasa permusuhan yang kuat, melainkan kesejajaran yang tenang. Ia ingin tahu bagaimana orang Jawa memandang dunia yang tak kasat mata ini. Semar berhenti melangkah. Ia menatap sekeliling, lalu berkata pelan,
bahwa jagat ini tidak hanya satu lapis. Ada jagat kasat mata yang dihuni manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada pula jagat gaib yang dihuni makhluk-makhluk halus, leluhur, dan penjaga alam. Keduanya tidak terpisah, melainkan saling berdampingan, seperti dua sisi dari kain yang sama. Berbeda wujud namun menyatu dalam hakikat. Menurut Semar, orang Jawa sejak lama memahami bahwa dunia gaib bukan musuh. Ia adalah bagian dari ciptaan Gusti. Ada penunggu hutan, penjaga sungai, roh leluhur yang masih mengawasi keturunannya. Mereka bukan untuk disembah, tetapi dihormati. Hubungan yang dijaga adalah hubungan keseimbangan. Jika manusia tahu diri, alam gaib pun akan menjaga jaraknya. Jika manusia serakah dan angkuh, keseimbangan itu akan retak. Syekh Subakir mengangguk pelan. Ia mulai memahami mengapa ritual dan sesaji sering dilakukan oleh orang Jawa, bukan sebagai bentuk penyembahan, melainkan sebagai bahasa penghormatan. Cara untuk menyatakan niat baik dan menjaga harmoni. Semar menegaskan bahwa inti dari semua itu bukan pada benda yang dipersembahkan, melainkan pada sikap batin. Tanpa niat yang lurus, ritual hanya menjadi kebiasaan kosong. Pembicaraan berlanjut pada pusaka dan kesakten. Keris, tombak, dan benda-benda bertuah bukanlah sumber kekuatan sejati. Mereka hanyalah sarana, alat untuk menjaga diri dan menata batin. Kesalahan terjadi ketika manusia melekat pada benda itu, merasa hebat karenanya, lalu lupa pada Gusti yang memberi daya. Kesakten yang tidak dibingkai kesadaran akan berubah menjadi jerat yang menelan pemiliknya sendiri. Syekh Subakir teringat banyak kisah di negerinya tentang orang-orang berilmu tinggi yang jatuh karena kesombongan. Ia melihat pola yang sama, meski dengan bahasa dan simbol berbeda. Dimanapun, bahaya terbesar bukanlah makhluk gaib, melainkan hati manusia yang kehilangan kendali. Semar menegaskan kembali bahwa kunci menghadapi jagat gaib adalah niat yang bersih, eling lan waspada, serta kepasrahan penuh kepada Gusti Kang Murbeng Dumadi. Saat mereka melanjutkan langkah, Syekh Subakir merasakan ketenangan yang berbeda. Ketakutan terhadap yang tak terlihat mulai luruh, berganti rasa hormat. Ia menyadari bahwa dunia ini jauh lebih luas daripada apa yang tampak oleh mata, dan bahwa manusia bukan penguasa, melainkan bagian kecil dari jalinan besar kehidupan. Di titik itu, Syekh Subakir belajar pelajaran penting. Harmoni tidak lahir dari penaklukan, tetapi dari kesadaran akan tempat diri di tengah jagat yang berlapis. Langit mulai condong ke barat ketika langkah Syekh Subakir dan Semar berhenti di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pepohonan tua. Udara terasa berat, bukan karena panas, melainkan karena jejak-jejak lama yang tertinggal di tempat itu. Syekh Subakir merasakan getaran yang familiar, getaran kekuatan yang pernah ia kenal sepanjang hidupnya. Namun kali ini, getaran itu tidak mengundang hasrat untuk menguasai, justru menghadirkan kehati-hatian. Ia menyadari, di tanah Hawa kekuatan tidak berdiri sendiri. Ia selalu diikat oleh etika yang tak tertulis. Syekh Subakir lalu bertanya tentang kesakten dan pusaka. Dua hal yang sering ia dengar sejak tiba di Jawa. Tentang orang-orang yang memiliki ilmu kanuragan. Tentang benda-benda bertuah yang diwariskan turun-temurun. Di banyak tempat, kekuatan semacam itu sering menjadi sumber kesombongan dan ketakutan. Ia ingin tahu di mana letak batasnya, dan bagaimana orang Jawa menjaga agar kesakten tidak berubah menjadi bencana. Semar memandangnya dengan wajah yang tetap tenang. Ia menjelaskan bahwa kesakten pada dasarnya bukan tujuan, melainkan akibat dari laku batin yang panjang, niat yang lurus, dan kedekatan dengan Gusti. Ketika seseorang menempuh jalan dengan benar, terkadang kekuatan muncul sebagai sarana. Namun disitulah ujian sebenarnya dimulai. Banyak yang mampu menempuh laku berat, tetapi sedikit yang sanggup menjaga hatinya tetap rendah. Menurut Semar, pusaka seperti keris atau tombak bukanlah sumber daya sejati. Ia hanyalah wadah, seperti gelas yang menampung air. Jika airnya jernih, gelas itu membawa manfaat. Jika airnya keruh, gelas itu justru menipu. Kesalahan terbesar manusia adalah memuja wadah dan melupakan isi. Ketika pusaka dipuja, kesadaran mati. Ketika kesadaran mati, kekuatan berubah menjadi angkara. Kata-kata itu membuat Syekh Subakir teringat pada banyak peristiwa di masa lalunya. Ia pernah melihat orang-orang yang awalnya tulus, lalu perlahan tergelincir karena pujian dan rasa lebih unggul. Ilmu yang seharusnya menjaga justru dipakai untuk menekan. Kekuatan yang seharusnya melindungi berubah menjadi alat penaklukan. Ia menyadari
bahwa bahaya terbesar bukan pada ilmunya, tetapi pada hati yang lengah. Semar menegaskan batas etika yang paling utama. Jangan pernah merasa paling sakti. Jangan menggunakan kekuatan untuk melukai, menipu, atau meninggikan diri. Jangan mencampur adukan jalan spiritual dengan nafsu dunia. Kesaktian sejati tidak pernah berisik. Ia bekerja dalam diam, melindungi tanpa ingin dilihat. Begitu seseorang mulai memamerkan, saat itulah ia sedang berjalan menuju kejatuhan. Pembicaraan itu semakin menekan batin Syekh Subakir. Ia melihat bayangan dirinya sendiri di masa lalu. Betapa sering ia dipuji. Betapa mudahnya rasa bangga menyelinap. Meski ia berusaha menjaga niat, ia tidak bisa menampik bahwa godaan itu selalu ada. Kini ia memahami mengapa Jawa begitu menekankan eling lan waspada. Bukan karena takut pada kekuatan, melainkan karena sadar akan rapuhnya manusia. Saat senja turun dan cahaya jingga menyentuh dedaunan, Semar menutup penjelasannya dengan kalimat yang sederhana namun tajam. Kekuatan tanpa etika adalah kehancuran yang menunggu waktu. Ilmu tanpa kerendahan hati adalah jalan pintas menuju gelap. Syekh Subakir menunduk dalam-dalam. Ia merasa diingatkan, bukan dihakimi, dan di titik itu, ia tahu bahwa perjalanan spiritualnya kini memasuki wilayah yang paling berbahaya. Bukan karena makhluk gaib atau kekuatan luar, melainkan karena pertarungan sunyi di dalam hatinya sendiri. Malam turun perlahan, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Api kecil menyala di antara Syekh Subakir dan Semar. Cahayanya menari di wajah mereka. Setelah pembicaraan tentang kesaktian dan pusaka, suasana terasa lebih berat. Bukan karena ketegangan, melainkan karena kebenaran yang sulit diterima. Syekh Subakir terdiam lama, menatap nyala api, seolah melihat bayangan dirinya sendiri di dalamnya. Ia mulai menyadari bahwa jalan spiritual yang ia tempuh selama ini tidak hanya penuh cahaya, tetapi juga dipenuhi jebakan halus yang nyaris tak terlihat. Dengan suara yang lebih lirih dari biasanya, Semar mulai berbicara tentang bahaya yang paling sering menjatuhkan para pencari jalan. Bukan hawa nafsu kasar, bukan godaan dunia yang terang-terangan, melainkan kesombongan rohani. Perasaan merasa sudah sampai, merasa lebih tahu, merasa lebih dekat dengan Tuhan dibanding yang lain. Kesombongan ini, kata Semar, jauh lebih berbahaya karena sering menyamar sebagai kesalehan. Syekh Subakir merasakan kata-kata itu seperti cermin yang dipaksa menghadap tepat ke wajahnya. Ia teringat banyak orang berilmu tinggi yang pernah ia jumpai. Mereka fasih berbicara tentang Tuhan, namun mudah merendahkan sesama. Mereka rajin beribadah, namun hatinya keras ketika berbeda pendapat. Semar menjelaskan bahwa kesombongan rohani sering lahir ketika seseorang terlalu melekat pada pengalamannya sendiri. Pengalaman batin yang seharusnya menjadi pengingat, justru dijadikan bukti keunggulan. Menurut Semar, ada orang yang ilmunya sudah melampaui batas kubur, namun kehilangan kesucian hatinya. Ia tahu banyak, merasakan banyak, tetapi lupa menjaga kesadaran. Di titik itu, ilmu tidak lagi menuntun, melainkan meninah-bobokan. Orang seperti ini sering merasa paling benar, paling suci, dan paling layak menghakimi. Padahal, saat itulah ia sedang jauh dari jalan yang sejati. Syekh Subakir menunduk. Napasnya terasa lebih berat. Ia tidak bisa memungkiri bahwa benih kesombongan itu pernah tumbuh dalam dirinya. Setiap kali makhluk halus tunduk, setiap kali manusia memuji, ada rasa puas yang sulit ditolak. Ia menyadari bahwa selama ini ia menjaga niat dalam laku, namun kurang menjaga rasa setelahnya. Padahal, menjaga hati setelah menerima anugerah jauh lebih sulit daripada menempuh laku untuk mendapatkannya. Semar menegaskan bahwa obat dari kesombongan rohani hanyalah satu, yaitu kesadaran yang terus diperbarui. Eling lan waspada tidak boleh berhenti. Bahkan ketika seseorang merasa sudah tenang, justru di saat merasa paling dekat, kewaspadaan harus ditingkatkan. Karena disitulah ego paling halus menyelinap, berbisik bahwa pencarian telah selesai. Api unggun berderak pelan. Syekh Subakir merasakan kelelahan yang berbeda, bukan kelelahan tubuh, melainkan kelelahan ego yang mulai runtuh. Ia menyadari bahwa jalan makrifat bukanlah jalan menaik yang berujung puncak, melainkan jalan melingkar yang terus menguji kerendahan hati. Tidak ada garis akhir yang bisa diklaim, karena setiap klaim justru menjadi hijab baru. Di tengah malam yang semakin sunyi, Syekh Subakir memejamkan mata. Ia berjanji dalam hati untuk menjaga dirinya dari jebakan paling berbahaya ini, bukan dengan menolak ilmu, melainkan dengan menundukkan rasa paling tahu. Semar menatapnya dengan senyum tipis.
seolah tahu bahwa pelajaran ini adalah salah satu yang paling menentukan. Karena siapapun yang ingin berjalan dekat dengan Tuhan, harus siap kehilangan segala alasan untuk merasa lebih tinggi dari sesamanya. Fajar merekah perlahan, menyapu sisa malam dengan cahaya lembut. Kabut menipis, menyingkap hamparan alam yang tenang. Syekh Subakir duduk berhadapan dengan Semar, merasakan udara pagi yang segar menyentuh wajahnya. Setelah malam panjang yang menguliti kesombongan rohani, batinnya kini lebih lapang. Ia tidak lagi tergesa mencari puncak, melainkan siap menyusuri jalan. Dalam kesiapan itulah, Semar mulai menuturkan mutiara-mutiara lama yang telah menjaga jiwa Jawa selama berabad-abad. Semar memulai dengan satu kalimat sederhana yang terasa hidup di setiap sudut desa. Urip iku urup hidup adalah nyala. Hidup yang sejati bukan tentang seberapa terang seseorang berdiri sendiri, melainkan seberapa hangat cahayanya bagi sekitar. Semar menjelaskan bahwa manusia dinilai bukan dari apa yang ia kumpulkan, tetapi dari apa yang ia bagikan. Nyala yang baik tidak membakar, ia menerangi. Ia tidak menyilaukan, ia menuntun. Syekh Subakir mengangguk pelan, merasakan getar makna itu menyentuh pengalaman hidupnya sendiri. Kemudian, Semar melanjutkan pada falsafah memayu hayuning bawana, menjaga keselamatan dan keindahan dunia, bukan sekadar alam yang tampak, tetapi juga batin manusia. Dunia rusak bukan hanya karena tangan yang merusak, tetapi karena hati yang dikuasai amarah dan serakah. Menjaga jagat berarti membersihkan niat, meredam angkara, dan menumbuhkan welas asih. Dalam laku ini, manusia bukan pusat, melainkan penjaga, bukan pemilik, melainkan pengamanah. Syekh Subakir merasakan kedalaman ajaran itu. Ia melihat bagaimana falsafah ini menyatukan ibadah dan tanggung jawab sosial. Tidak ada pemisahan antara berdoa dan bertindak. Semar menegaskan bahwa spiritualitas yang tidak melahirkan kebaikan sosial hanyalah kesunyian yang egois. Di Jawa, kebijaksanaan diuji di pasar, di ladang, dan di rumah, bukan hanya di tempat sunyi. Semar lalu menyebut kalimat yang terdengar tegas namun menenangkan. Suro diro, joyo jayaningrat, lebur dening pangastuti. Kekerasan, keangkuhan, dan keinginan menang hanya dapat diluluhkan oleh kasih dan kebijaksanaan, bukan dengan balasan setimpal, melainkan dengan keluhuran sikap. Bagi orang Jawa, kemenangan sejati adalah ketika amarah tidak lagi memimpin keputusan. Syekh Subakir merasakan keheningan baru, seolah kalimat itu menata ulang caranya memandang konflik. Ajaran berikutnya menyentuh keteguhan batin. Ora kagetan, ora gumunan, ora dumeh. Tidak mudah terkejut, tidak mudah kagum berlebihan, dan tidak merasa lebih. Ini adalah pagar agar manusia tidak terembang-ambing oleh pujian dan celaan. Semar menjelaskan bahwa ketenangan batin lahir dari sikap ini. Ketika pujian datang, ia lewat. Ketika kehilangan tiba, ia juga lewat. Yang dijaga adalah pusat diri agar tetap jernih. Syekh Subakir menunduk dalam-dalam. Ia melihat benang yang menyatukan semua falsafah itu. Kerendahan hati, keseimbangan, dan kesadaran. Tidak ada yang memerintahkan untuk meninggalkan dunia, tetapi semua mengajarkan cara hidup di dalamnya tanpa terikat. Semar menutup dengan senyum lembut, seolah berkata bahwa kebijaksanaan tidak pernah usang. Ia hanya menunggu hati yang siap mendengarkan. Di pagi yang kian terang, Syekh Subakir merasakan rasa syukur yang sunyi. Ia tidak membawa pulang daftar aturan, melainkan kompas batin. Falsafah-falsafah itu tidak mengikat, namun menuntun. Tidak memaksa, namun menguatkan. Ia sadar, inilah fondasi yang akan membuat cahaya Islam tumbuh di Jawa dengan damai berakar pada kearifan dan berbuah pada kemanusiaan. Siang bergerak perlahan, matahari menggantung tinggi tanpa terasa menyengat. Syekh Subakir dan Semar duduk di bawah naungan pohon tua yang akarnya menjalar seperti urat nadi bumi. Setelah mendengar falsafah-falsafah Jawa yang abadi, hati Syekh Subakir terasa dipenuhi pemahaman baru. Namun, di balik ketenangan itu, ada satu kegelisahan yang perlu ia ucapkan. Tentang amanah besar yang ia bawa. Tentang Islam yang ingin ia sampaikan di tanah yang telah lama hidup dengan kebijaksanaannya sendiri. Dengan suara tenang namun jujur, Syekh Subakir mengungkapkan isi hatinya. Ia datang membawa ajaran tauhid, membawa cahaya dari tanah Arab. Namun kini ia sadar, cahaya tidak selalu harus datang seperti kilat yang membelah langit. Ia bertanya kepada Semar, bagaimana Islam dapat hidup di Jawa tanpa merusak akar yang telah menghidupi jiwa orang-orangnya selama berabad-abad? Bagaimana dakwah
dapat berjalan tanpa menjadi penaklukan. Semar memandangnya lama, lalu tersenyum pelan. Ia berkata bahwa kebenaran tidak pernah membutuhkan kekerasan untuk diakui. Kebenaran sejati justru dikenal dari ketenangannya. Jawa, kata Semar, adalah tanah rasa. Jika disentuh dengan kasar, ia akan mengeras. Jika didekati dengan kesombongan, ia akan menutup diri. Namun, jika dihampiri dengan welas asih dan kebijaksanaan, ia akan membuka ruangnya dengan sendirinya. Islam, menurut Semar, memiliki ruh yang sangat selaras dengan jiwa Jawa. Tauhid yang mengajarkan keesaan Tuhan, sejalan dengan kesadaran tentang satu kesatuan hidup. Akhlak yang mengutamakan adab dan kerendahan hati, sejalan dengan laku eling lan waspada. Kepasrahan kepada kehendak ilahi, sejalan dengan sikap nerimo tanpa menyerah. Masalah muncul bukan pada ajarannya, melainkan pada cara manusia membawanya. Syekh Subakir merasakan kota-kota itu menguatkan keyakinannya. Ia mulai memahami bahwa dakwah bukanlah soal mengganti budaya, melainkan menumbuhkan makna. Bukan menghapus simbol, tetapi mengisi ruh. Ketika Islam hadir sebagai cahaya, ia tidak perlu memadamkan lampu-lampu lama yang telah menerangi jalan orang Jawa. Ia cukup menyatu, menyempurnakan, dan mengarahkan tanpa memaksa. Semar mengingatkan bahwa banyak pertikaian lahir karena manusia lebih sibuk membela bentuk daripada menjaga nilai. Padahal nilai-nilai luhur seperti kejujuran, welas asih, keadilan, dan kerendahan hati adalah bahasa universal. Jika nilai itu hidup, bentuk akan mengikuti dengan sendirinya. Islam yang dibawa dengan amarah hanya akan melahirkan penolakan. Islam yang dibawa dengan kasih akan berakar tanpa disadari. Angin berembus lembut, menggoyangkan daun-daun di atas mereka. Syekh Subakir merasakan beban amanah itu kini terasa lebih ringan. Bukan karena tanggung jawabnya berkurang, melainkan karena arah langkahnya menjadi jelas. Ia tidak lagi melihat Jawa sebagai tanah yang harus ditaklukkan, tetapi sebagai ladang subur yang harus dijaga agar benih kebaikan tumbuh dengan sehat. Dalam diam, Syekh Subakir meneguhkan niatnya. Ia akan menyampaikan Islam dengan adab, dengan kesabaran, dengan penghormatan pada rasa dan sejarah. Ia ingin agar ajaran yang ia bawa tidak memecah, tetapi merangkul, tidak memisahkan, tetapi menyatukan. Semar menatapnya dengan senyum yang mengandung restu, seolah tahu bahwa pemahaman ini adalah kunci bagi masa depan. Di bawah pohon tua itu, sebuah kesepakatan sunyi terjalin. Islam dan Jawa tidak harus saling meniadakan. Keduanya bisa berjalan bersama, saling menguatkan. Dan di sanalah Syekh Subakir menyadari, harmoni adalah bentuk dakwah paling kuat. Sebuah dakwah yang bekerja dalam diam, namun bertahan jauh melampaui zaman. Senja turun perlahan, mewarnai langit Jawa dengan semburat jingga yang teduh. Syekh Subakir duduk bersila menghadap Semar, merasakan waktu seakan menipis, bukan karena perpisahan yang dekat, melainkan karena pelajaran yang harus segera dititipkan. Setelah memahami harmoni antara Islam dan Jawa, hatinya kini dipenuhi satu kesadaran besar. Apa yang ia pelajari tidak boleh berhenti pada dirinya. Kebijaksanaan ini harus diteruskan, agar cahaya yang datang tidak menyilaukan, tetapi menghangatkan. Syekh Subakir menyampaikan kegelisahannya dengan jujur. Ia sadar bahwa masanya tidak akan panjang. Akan datang generasi-generasi setelahnya, para penyebar agama, para wali, yang kelak berjalan di tanah Jawa dengan tantangan yang berbeda. Ia khawatir, tanpa pemahaman yang tepat, ajaran yang suci justru bisa melukai rasa, memecah masyarakat, dan menghilangkan keseimbangan yang telah lama dijaga. Ia memohon agar Semar berkenan menitipkan amanah, bukan hanya untuknya, tetapi untuk masa depan. Semar terdiam sejenak, memandang senja yang kian redup. Lalu dengan suara tenang, ia berkata bahwa setiap zaman melahirkan ujiannya sendiri. Namun, akar masalah manusia selalu sama. Lupa diri, lupa tujuan, lupa bahwa ilmu adalah titipan, bukan kepemilikan. Amanah terbesar bagi para wali masa depan bukanlah seberapa fasih mereka berbicara tentang Tuhan, melainkan seberapa dalam mereka mampu menjaga adab kepada sesama. Semar menegaskan bahwa dakwah di tanah Jawa harus berjiwa halus, tidak tergesa, tidak memaksa. Para wali harus memahami bahasa rasa, bukan hanya bahasa kata. Mereka harus mampu membaca hati masyarakat, merasakan denyut kehidupan sehari-hari, dan hadir sebagai bagian dari mereka, bukan sebagai penguasa di atas mereka.
Kebenaran yang disampaikan dengan angkuh akan ditolak, meski isinya suci. Syekh Subakir menyimak dengan penuh takzim. Ia merasakan betapa berat, namun mulianya amanah ini. Semar melanjutkan bahwa para wali harus menjaga diri dari jebakan pujian. Ketika dihormati, mereka harus semakin merendah. Ketika dipercaya, mereka harus semakin berhati-hati, karena disitulah banyak orang jatuh. Bukan saat diuji dengan penolakan, tetapi saat dibuai penerimaan. Amanah lainnya adalah menjaga keseimbangan antara syariat dan rasa, antara hukum dan kebijaksanaan. Syariat tanpa rasa akan menjadi kaku. Rasa tanpa tuntunan akan kehilangan arah. Para wali harus menjadi jembatan, bukan tembok, menyatukan lahir dan batin, dunia dan akhirat, tradisi dan pembaruan. Hanya dengan cara itu, Islam akan tumbuh kokoh di Jawa tanpa mencabut akarnya. Mendengar itu semua, Syekh Subakir merasakan dadanya bergetar. Ia menyadari bahwa tugasnya bukan sekadar membuka jalan, melainkan menyiapkan pondasi batin. Ia berjanji dalam hati untuk menyampaikan amanah ini kepada siapapun yang kelak melanjutkan langkahnya. Bukan sebagai aturan kaku, melainkan sebagai napas kebijaksanaan yang hidup. Saat senja benar-benar tenggelam dan malam mulai merayap, Semar menatap Syekh Subakir dengan senyum yang mengandung perpisahan. Tidak ada kata pamit yang diucapkan, namun di udara ada rasa tuntas yang lembut. Amanah telah dititipkan, benih telah disemai. Tinggal waktu yang akan membuktikan bagaimana ia tumbuh. Syekh Subakir menunduk dalam-dalam. Ia tahu apa yang ia bawa pulang jauh lebih berharga daripada kesaktian apapun. Ia membawa bekal untuk masa depan. Bekal bagi para wali yang kelak akan menyinari Jawa dengan cahaya yang lembut, bijak, dan menenteramkan. Pagi itu datang tanpa suara. Tidak ada tanda-tanda perpisahan. Tidak pula isyarat yang menggelegar. Syekh Subakir terbangun dari duduk semedinya dengan napas yang tenang, namun hatinya terasa lapang sekaligus hampa. Di hadapannya, tempat Semar biasa duduk kini kosong. Tidak ada jejak langkah, tidak ada bayangan yang tertinggal. Hanya embun pagi yang menggantung di ujung dedaunan, berkilau memantulkan cahaya matahari pertama, seolah alam sengaja membersihkan panggung, menyisakan sunyi yang penuh makna. Syekh Subakir tidak terkejut, tidak pula merasa ditinggalkan. Ia justru merasakan kehadiran yang lebih luas dari sebelumnya. Seakan Semar tidak pergi, melainkan melebur, menjadi angin yang berembus pelan, menjadi tanah yang menopang langkah, menjadi sunyi yang kini berdiam di dalam dadanya. Ia menyadari, perpisahan sejati bukanlah kehilangan wujud, melainkan perubahan cara hadir. Ia berdiri perlahan, menatap sekeliling. Tanah Jawa tampak sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun baginya, kini berbeda. Setiap suara terasa lebih jernih, setiap warna tampak lebih lembut. Ia tidak lagi melihat dunia sebagai medan ujian yang harus ditaklukkan, melainkan sebagai amanah yang harus dijaga. Ilmu yang ia miliki masih ada, kesaktian masih menyertainya. Namun kini semuanya berada di belakang, bukan di depan. Yang memimpin langkahnya adalah kesadaran. Syekh Subakir melangkah meninggalkan tempat itu dengan hati yang ringan. Ia tidak membawa pesan tertulis, tidak pula titah yang harus diumumkan. Amanah yang ia terima hidup di dalam sikapnya, dalam caranya menyapa manusia, dalam caranya mendengarkan sebelum berbicara, dalam caranya menundukkan diri meski memiliki kemampuan. Ia tahu, inilah pelajaran terakhir dan paling berat. Menjaga cahaya agar tetap lembut, agar tidak menyilaukan. Dalam perjalanannya, ia bertemu orang-orang biasa, petani, pedagang, pengembara. Kepada mereka ia tidak berbicara tentang kesaktian atau laku berat. Ia berbicara tentang kejujuran, tentang kesabaran, tentang hidup yang saling menjaga. Ia menyampaikan Islam bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai kabar gembira. Bukan sebagai pemisah, tetapi sebagai pengikat. Tanpa sadar, benih-benih itu mulai tumbuh di tempat yang tepat. Di saat-saat sunyi, Syekh Subakir kembali mengingat wajah Semar. Senyum sederhana itu kini terasa dekat. Ia menyadari bahwa kebijaksanaan sejati tidak pernah berisik. Ia bekerja dalam diam, mengalir dari satu hati ke hati lain, tanpa perlu diumumkan. Cahaya sejati tidak memamerkan dirinya. Ia cukup menerangi jalan, lalu membiarkan pejalan melangkah dengan kesadarannya sendiri. Waktu terus berjalan. Nama Syekh Subakir kelak dikenang dalam cerita dan legenda. Namun bagi dirinya, semua itu tidak lagi penting. Ia telah menemukan jawaban yang ia cari sejak lama, bahwa kedekatan dengan Tuhan bukan tentang sejauh apa seseorang melangkah, tetapi
seberapa dalam ia mampu hadir. Bukan tentang seberapa tinggi ia berdiri, tetapi seberapa rendah ia bersedia menunduk. Ketika senja kembali menyelimuti Jawa, Syekh Subakir berhenti sejenak, memandang langit yang berubah warna. Di dadanya, sunyi itu kembali hadir. Bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang bercahaya. Sunyi yang menuntun. Ia tersenyum pelan, menyadari bahwa perjalanan tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berganti bentuk, dan di sunyi itulah cahaya kebijaksanaan terus hidup, mengalir melampaui zaman, menunggu siapapun yang siap mendengarkan.